Halo teman-teman, kembali ketemu lagi dengan saya Sentosa Chandra, CFP, Financial Planner Anda di Makassar. Nah, pada sore hari ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman gimana cara untuk memaksimalkan nilai dari asuransi unit link Anda. Teman-teman mungkin di sini banyak yang punya asuransi unit link dan belakangan ini bertanya-tanya, kenapa sih uang yang saya storein itu nggak sama dengan hasil investasi saya? Nah, pertama saya kasih tahu dulu teman-teman ya bahwa yang Anda beli ini adalah produk dari unit link, di mana ini adalah asuransi yang dipasangkan dengan investasi. Jadi, uang yang kita storein di asuransi ini sebagian akan dipakai untuk membayarkan biaya-biaya dari asuransi. Sebagian lagi akan dibagikan ke dalam porsi investasi. Ya, jadi kita nggak bisa berharap nilai dari unit link ini akan sama dengan duit yang kita taruh di bank misalnya dalam bentuk tabungan, karena ini adalah dua produk yang berbeda. Oke, jadi yang hari ini saya akan sharing adalah bagaimana kita memaksimalkan asuransi unit link kita ini dengan cara switch. Ini adalah contoh dari transaksi asuransi saya di AIA setiap bulan. Oke, jadi asuransi ini saya bayar 600.000 tiap bulan. Jika terjadi sesuatu dengan saya, ada uang pertanggungan sebesar 45 juta rupiah. Asuransi ini saya mulai buka pada tanggal 30 April 2019. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa AIA akan menyimpan duit investasi kita itu dalam bentuk unit dan akan diinvestasikan dalam bentuk sesuai dengan yang kita pilih pada saat kita membuka asuransi. Pada umumnya itu ada 4 macam. Yang paling umum yaitu ditaruh di investasi pasar uang, ditaruh di investasi reksadana pendapatan tetap, dan yang ketiga adalah campuran, yang keempat adalah saham. Jadi ini sebenarnya akan dikembalikan kepada nasabah. Dia lebih setuju, lebih cocok dengan porsi investasi seperti apa. Jika dia pengen yang investasinya pasti naik, pasti bertumbuh dan tidak akan turun, maka diberikan adalah money market. Akan tetapi jika kita menginginkan hasil return yang paling tinggi, yang bisa yang kita harapkan pada suatu hari nanti bisa menutupi biaya-biaya asuransi, biasa akan ditaruh di ekuitas atau saham. Kenapa? Karena saham ini dalam jangka panjang akan memberikan hasil yang lebih bagus, lebih maksimal dibanding daripada jenis investasi yang lain. Akan tetapi, sifat dari saham ini dia naik turunnya itu tinggi sekali. Jadi ada saatnya dia naik, ada saatnya dia turun. Ini nggak akan cocok buat nasabah yang ingin selalu nilai investasinya itu naik terus, nggak ada turun-turunnya, maka nggak cocok ditaruh di saham. Oke, atau jika nasabah ingin dalam waktu pendek dia ingin menarik duitnya, saham nggak cocok. Jadi sifat dari equity ini adalah untuk jangka panjang dan yang kuat mentalnya. Oke, kekurangan dari pasar uang atau sifat dari reksadana pasar uang, nilainya itu pasti akan naik terus. Kita lihat di sini ya. Ini adalah grafik dari AIA Money Market. Kita lihat dari performance selama setahun, ini dari Januari 2020 sampai 2021, kita lihat fix, dia naik terus. Oke, tapi dari 1970 ke 2020 itu kurang lebih cuma 30 poin. Kita bandingkan dengan AIA China India Equity Fund. Ini adalah bentuk investasi dalam bentuk saham. Kita lihat ini dari awal 2020 sampai di tahun 2021. Sebenarnya kalau kita lihat di sini pada awal 2020 nilainya 1.900. Pada akhirnya 2000 dia juga 1.900. Jadi kurang lebih nilainya sama. Kalau duit kita 1 juta di tahun lalu, sekarang duit kita tetap 1 juta. Nah, cuman kita bisa ada cara untuk bermain karena kita lihat saham ini dia nilainya kadang naik, kadang turun. Gimana caranya kita memanfaatkan momen pada saat nilai saham ini turun? Ini kita bisa gunakan, kita bisa mendapatkan profit kalau kita menaruh di saham. Oke, gimana caranya? Nanti saya kasih tahu. Nah, kenapa juga banyak agent menyarankan untuk menaruh di investasi di equity? Kita lihat ini dalam 1 tahun.
Kalau kita lihat grafiknya dalam 5 tahun, teman-teman. Nah, pada tahun kita lihat nih tahunnya 2021 kurang 5, jadi pada tahun 2016 ya. Nilainya itu di 1400. Di akhir tahun sekarang dia di 2000. Jadi kenaikannya itu kurang lebih ada 600 poin ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan money market ya. Money market kalau kita lihat performance-nya dalam 5 tahun 1700 naik ke 2000. Jadi kurang lebih cuma 300. Tetap kenaikan lebih tinggi dalam jangka panjang tetap ada di saham. Cuma tergantung waktunya kapan. Kita lihat di sini, kalau misalnya Anda menaruh uang 5 tahun lalu di saham dengan nilai 1300, kemudian kita cek pada tahun 2020 pada saat nilainya lagi jatuh-jatuhnya, itu nggak ada kenaikannya sama sekali loh teman-teman. Jadi sifat dari kalau kita menaruh investasi di saham ini, kita mesti benar-benar uang yang nganggur istilahnya lah, yang nggak akan kita pakai setiap saat. Misalnya ya, kita punya duit, kita taruh duit di sini ya awalnya, oke, nilainya 1400. Kita butuh duitnya di bulan 2 tahun 2018. Oke, nggak apa-apa. Nilainya tinggi kok. Apa yang terjadi pada saat kalau kita butuh duitnya ini pada saat nilainya lagi rendah? Matilah kita. Kurang lebih bisa dibilang kita rugi karena dalam waktu sepanjang ini kenaikannya hampir dibilang tidak ada. Oke? Nah, itu adalah sifat-sifat dari jenis investasi. Oke, jadi teman-teman, saya anggap bahwa saya punya modal sebanyak 1663 unit dalam bentuk equity. Oke, kita taruh di Excel sini, modal kita ada 1663. Oke. Nah, kemudian kita lihat bahwa grafiknya ini untuk saham dia akan tahun lalu ya, mulai COVID itu kita lihat kurang lebih di bulan 2, anggap aja pada tanggal 25 bulan 2, pada tanggal 25 bulan 2 saya akan memutuskan untuk melakukan switch karena saya berpikir bahwa pasar akan turun nih karena COVID. Oke, pada tanggal 24 bulan 2 nilai dari saham adalah NAB-nya 1800 pada tanggal 24 bulan 2. Oke, jadi pada tanggal 24 Februari NAB-nya adalah 1800. NAB dari equity. Oke. Nah, kita sebelum switch ke money market, kita harus mengalihkan dulu NAB-nya. Jadi, kita lihat kita punya 1663 unit dikali dengan 1800. Oke, berarti kita punya duit sejumlah 2.993.000, kurang lebih seperti itu. Ya. Ini saya akan switch karena sifat dari investasi di asuransi kita nggak bisa tarik cashnya, tapi kita bisa switch ke pasar uang, di mana nilai dari pasar uang itu nggak akan turun. Oke, jadi pada tanggal 24 Februari kita cek money market itu pada tanggal 24 Februari nilainya adalah 1974. 1974 NAB money market. Oke. Nah, berarti saya mendapatkan berapa unit? 2993 dibagi dengan 1914. Jadi saya punya 1516 unit dalam bentuk money market. Ya kan, teman-teman? Nah, kemudian kita lihat lagi perlahan-lahan pasar crash nih. Jatuh kan ya? Nah, saat di bottomnya ini kita harus switch kembali lagi dari money market ke saham. Jadi kita lihat pada tanggal 23 bulan 3 NAB-nya itu adalah 1276. Pada tanggal 23 Maret NAB dari saham ini adalah 1276. Oke, equity. Oke.
Nah, kita harus mengalihkan dulu. Jadi dari NAB dari money market kita rupiahin dulu, baru kita balikin ke saham. Kita lihat NAB-nya money market pada tanggal 23 Maret 1979. Jadi, saya punya 1516 unit di money market. Dan pada tanggal 23 Maret, NAB money market itu 1979. Jadi, 1516 ini saya kalikan dengan nilai NAB-nya money market. Jadi, saya punya duit sebesar 3.982. 3.982 ini saya alihkan ke dalam equity. Jadi saya dapat berapa unit? 3.982 dibagi dengan NAB-nya equity 1.276. Jadi saya sekarang punya 2.352 unit equity. Oke. Kita lihat lagi grafiknya untuk equity. Nah, setelah dia drop, dia mulai naik terus sampai di awal tahun ini, di mana nilainya adalah 2003 pada tanggal 14 bulan 1. Pada tanggal 14 Januari nilainya adalah 2003 NAB dari equity. Nah, berarti pada tanggal 14 Januari 2021 ini nilai investasi saya akan menjadi 4.700.000. Lumayan kan teman-teman? Nah, dari 24 Februari nilai saya ada 2.993. Pada tanggal 14 Januari setahun kemudian nilainya 4.700.000. Oke. Apa yang terjadi kalau saya nggak melakukan switch ini? Simple. Saya punya 1.663 unit dalam bentuk equity. Kalau saya tidak melakukan switch, berarti pada tanggal 14 Januari equity saya tetap ada 1.663. Ya. Berarti pada tanggal 24 Februari saya punya equity sebesar duit seakan-akan punya 2.993. Pada tanggal 14 Januari saya punya duit seakan-akan unit 1.663 unit kali NAB equity 23 3.300.000. Oke. Jadi pada tanggal 24 Februari saya punya duit 2.909 2 juta ini, dan kemudian saya bikin ini dulu biar lebih gampang bacanya. Nah, kemudian pada tanggal 14 Januari 3.300.000. Kita lihat kalau ini kenaikannya adalah atau dibagi dengan ini kali 100, 57%. Kalau ini kenaikannya adalah 11%. Ya, teman-teman. Jadi dengan melakukan switch kita bisa mendapatkan yang terbaik, di mana nilai dari investasi kita bisa makin tinggi. Dan ini hanya bisa kita lakukan jika kita punya asuransi unit link. Jadi itu saya anggap salah satu kelebihan dari unit link. Banyak kan yang mengatakan bahwa rugi punya unit link lah, nilainya turun-turun terus dan bagaimana. Tapi kembali lagi, jika kita bisa mengenal sifat dari unit link ini dan kita bisa memanfaatkan kelebihan dari unit link, maka kita bisa mendapatkan keuntungan. Atau bagaimana caranya kita memaksimalkan hasil dari unit link ini. Oke. Nah, sekian dari saya. Jika teman-teman ingin bertanya lagi dan ingin lebih tahu tentang switch, tentang bagaimana cara menghitung NAB dan lain-lain, bisa menghubungi saya, Sentosa Chandra, CFP Financial Planner Anda. Terima kasih, selamat sore.